Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian ilmu fikih 4 madhab, pembahasan seputar fikih Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Puasa enggak nih? Insyaallah ya, semuanya pasti puasa, alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kajian fikih Ramadan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang fikih puasa ya. Kita sudah bahas seputar masalah niat puasa dan juga masalah imsak. Masalah niat dan masalah imsak. Ya, bagi yang sebelumnya tidak hadir, ada di channel YouTube ya, rekamannya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu masalah qadha, fidyah dan kafarat ya. Qadha, fidyah dan kafarat. Apa itu qadha jamaah? Qadha itu mengganti puasa di luar Ramadan. Harus di luar Ramadan. Tidak bisa mengqadha di dalam Ramadan, itu tidak boleh ya. Pak Ustadz, saya puasa Ramadan sekarang sekaligus mengqadha tahun lalu. Nggak bisa ya. Qadha itu harus di luar Ramadan ya. Namanya qadha ya. Kalau fidyah, apa itu fidyah? Fidyah itu kalau 1 hari nggak puasa di bulan Ramadan, Pak, 1 hari, maka kewajiban bayar fidyahnya itu adalah memberi makan fakir miskin 1 orang sebesar 1 mud. 1 hari nggak puasa ngasih makan 1 orang beras berupa makanan pokok, tapi ya bukan bakso, bukan mie ayam makanan itunya ya, tapi apa, makanan pokok, beras sebesar 1 mud ya. Ya kalau mau ditambahin apa, minyak goreng atau telur gitu ya, mie biasanya ya silahkan, tapi pada dasarnya makanan pokok, beras itu ya. 1 mud itu sedikit Pak, Bu. 1 mud itu 1/4 dari beras zakat fitrah. 1/4 dari beras zakat fitrah. Berarti kalau punya 1 bungkus itu ya bisa untuk bayar 4 hari. 4 hari. Ya, maksudnya 4 orang gitu ya. Tapi dikit banget ya. Kalau bisa sih jangan 1 orang 1 mud ngasihnya ya. Ya artinya ya sekarang 1 orang gitulah ya, misalnya gitu ya. Oke, tapi nanti kita lihat siapa yang wajib bayar fidyah ya. Apakah yang hadir ini bayar fidyah atau enggak, nanti kita lihat. Kalau kafarat, apa kafarat? Kafarat ini dia denda ya, denda yang dibayarkan oleh siapa, nanti kita sebutkan orangnya. Di antaranya kafarat itu jamaah, pertama membebaskan budak. Mahal Pak, budak zaman dulu Pak, puluhan juta Pak harganya Pak.
mahal. Ya, sekarang sudah tidak ada budak itu, sudah tidak ada. Nah, sekarang pilihan yang kedua itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari itu? 60 hari setidaknya itu. Nah, itu namanya kafarat coba. Baru kemudian kalau tidak mampu pilihan kedua, pilihan ketiga itu memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang, bukan 1 orang, beda dengan fidyah tadi ya. Kalau kafarat ini 60 orang Pak. Nah, nanti kita bicara siapa yang wajib qadha, siapa yang wajib fidyah, dan siapa yang wajib bayar kafarat. Ada 14 ini. Selesai enggak ini insyaallah? Ya insyaallah ya. Kita percepat ya. Yang pertama jamaah, musafir. Musafir itu maksudnya adalah orang yang melakukan perjalanan ya, tujuannya harus melebih dari 82 km. Jadi kalau belum sampai 82 km tujuan akhirnya ya, maka Anda bukan musafir. Bukan musafir. Pak Ustadz, saya mau mudik, pulangnya ke mana? Ke Depok misalnya. Dari sini ke Depok, Kerawang ya. Itu enggak nyampe 82 jamaah. Maka Anda sih perjalanan itu, tapi bukan musafir gitu. Musafir itu nanti dia dapat hukum keringanan jamaah. Boleh jamak qashar, sholatnya boleh di jamak qashar. Dan juga kalau dia lagi puasa, boleh tidak puasa. Boleh loh ya, bukan harus nggak puasa, bukan, tapi boleh, pilihan ya. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu pulang kampung, biasalah sebelum lebaran udah pada pulang kampung ya, seminggu atau berapa hari sebelum lebaran udah pada libur. Pulang kampung tujuannya jauh. Kemana? Ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya ya, ke Jepara misalnya, jauh lah, lebih dari 82 km. Dalam perjalanan itu Anda namanya musafir Pak. Boleh jamak qashar plus boleh nggak puasa. Tapi ingat, jika tidak puasa wajib qadha. Nah, mending puasa apa enggak? Mending puasa aja. Pada malas qadha kan ya sudah. Bahkan kata madzhab Syafi'i lebih utama puasa kalau kuat ya. Ya, sekarang kan pulang kampung nggak capek Pak ya. Ya, kalau jalan kaki ya mungkin capek ya. Sekarang naik pesawat, naik kereta dan sebagainya. Nah, baik, itu musafir ya. Yang kedua, wanita haid dan nifas ketika di bulan Ramadan itu kewajibannya qadha saja ya, tidak ada fidyah, tidak ada kafarat ya. Berapa hari biasanya Pak istrinya haid Pak? 2 minggu. Kasihan itu suaminya. 2 minggu, seminggu ya, seminggu ya, 6 hari atau 7 hari lah ya. Selama dia haid ya di bulan Ramadan itu kan dia enggak boleh puasa, haram Pak. Berpuasa ketika itu haram. Nah, dia enggak puasa, nanti wajib mengqadha puasa selama dia haid itu. Pak Ustadz, ada tetangga saya perempuan, dia puasa jemaah dari subuh puasalah sampai siang sampai sore karena dia nggak haid ya, puasa. Menjelang azan maghrib kurang 5 menit misalnya, kurang 2 menit keluar darah haidnya. Apakah dia wajib qadha? Ya wajib, karena puasanya batal Pak. Meskipun kurang 1 menit azan maghrib Pak misalnya, ternyata keluar darah haidnya, nah itu dia wajib qadha nanti ya, wajib mengqadha puasanya. Baik. Yang ketiga, lanjut, kita percepat ya. Orang sakit yang tidak puasa, tetapi dilihat sakitnya ini kalau bisa sembuh, nanti kewajibannya qadha. Tapi kalau sakitnya tidak bisa sembuh, ini doyan sakit ya, atau sakitnya menaun lah, sakit terus menerus Pak, kronis, kasihan ya, dia tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Maka kata para ulama, dia bayar fidyah saja. Ya, kalau ada keluarganya yang sakit, ya dia nggak puasa Ramadan, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Kewajibannya apa? Dilihat dia nanti sembuh nggak sakitnya itu. Kalau sembuh pas bulan Syawal misalnya sudah sembuh, bahkan di bulan-bulan lain tuh dia tidak sakit, ya wajib qadha itu ya, wajib mengqadha ya. Yang tidak wajib qadha itu kalau sakitnya tidak bisa sembuh, ya sakit terus menerus lah ya. Baik,
Kemudian yang kelima dan yang keenam jamaah, ibu hamil dan ibu menyusui. Siapa yang istrinya di bulan Ramadan sedang hamil atau sedang menyusui? Ada? Ya. Ada? Ya. Nah itu kalau dia nggak puasa, boleh nggak puasa? Boleh, karena dia sedang hamil, karena dia sedang menyusui, anaknya baru lahir disusui. Ya. Dia boleh nggak puasa Pak, terserah pilihan sang istri misalnya. Tetapi dilihat dia tidak puasanya itu karena apa? Ya karena ini nanti ada konsekuensi hukum. Jika dia tidak puasa itu khawatir kepada dirinya, nggak kuat Pak Ustadz puasa, atau dia mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan anaknya, maka yang seperti ini nanti dia hanya wajib qadha saja. Nah istrinya ditanya itu Pak, mah kenapa ndak puasa? Kalau dia jawabnya, wah kemarin mah sudah kuat puasa pas Sya'ban, tapi akhir-akhir Sya'ban karena udah semakin gede perut Pak, nyoba puasa Sya'ban nggak kuat, ya benar-benar nggak kuat, fisik saya nggak bisa. Nah berarti dia khawatir kepada dirinya Pak itu. Nah itu nanti berarti qadha. Pokoknya kalau ada khawatir kepada diri sendiri, maka istri yang tadi hamil atau menyusui dia kewajibannya qadha saja. Tapi kalau ditanya suaminya, "Ma, kenapa ndak puasa?" Kok dia jawabnya begini Pak, sebetulnya kuat mama puasa, tetapi kasihan nih sama dedek, kasihan sama janin misalnya, kasihan sama anak, dia khawatir kepada anak. Nah yang seperti ini double jemaah, qadhanya wajib, fidyahnya juga wajib. Nah jadi ini hati-hati nih ibu-ibu ya. Ada nggak Pak yang hanya bayar fidyah saja di sini? Ada di sini? Nggak boleh ya. Ibu-ibu, saya pernah menemukan beberapa jamaah itu kata mereka tiap tahun dihamili suaminya Pak ya. Tiap tahun hamil menyusui. Selama punya anak 4 atau 3 nggak pernah qadha katanya. Terus ngapain Bu? Ya saya bayar fidyah tok Pak Ustadz. Bayar fidyah saja, enak kan gitu. Nggak usah qadha. Itu dari mana ilmunya? Ya katanya orang Pak Ustaz. Katanya orang ini nggak tahu ilmunya ini. Kita tegaskan ya jamaah ya. Ulama 4 mazhab itu sebetulnya kalau qadhanya sepakat Pak, pasti tetap qadha. Yang diperdebatkan itu adalah fidyahnya wajib atau tidaknya gitu. Kalau qadhanya mah tetap ya, tidak boleh tidak qadha. Ya. Ini hati-hati nih ya. Hati-hati ibu, daripada nanti tanggung jawabnya di akhirat ya, di sana digebukin malaikat misalnya ya, mending qadha saja di dunia mumpung masih hidup ya. Karena banyak ternyata Pak ibu-ibu yang katanya nih kalau dia tidak puasa ketika hamil dan menyusui bayar fidyah itu, bayar fidyah saja tanpa qadha. Nah, itu tolong diluruskan ya. Tidak ada ulama salaf 4 mazhab yang berfatwa seperti itu. Baik, nomor 7. Orang yang sengaja makan minum, ada? Ya banyak lah ya, banyak nih di pinggir jalan sana. Tapi Pak, saya ngasih contoh itu yang kadang-kadang kelirunya begini. Lagi sahur, dia mendengar azan subuh sengaja melanjutkan makan minum. Nah, itu hati-hati Pak. Saya temukan beberapa ceramah ustadz Pak di YouTube Pak, banyak cari aja. Mereka mengatakan kalau lagi sahur ada makanan di tangan, mendengar azan subuh, katanya boleh dihabiskan, boleh dihabiskan. Padahal ulama 4 mazhab sepakat kalau sudah azan subuh ya, baik yang di mulut maupun yang di tangan, apalagi yang di meja kok ditelan, maka puasanya batal, tidak boleh dilanjut. Kalau sengaja Pak makan minum saat azan subuh, nah itu berarti dia termasuk yang nomor 7 ini Pak, wajib qadha ya. Hati-hati nih Pak, banyak itu beberapa orang yang keliru dalam memahami hadis idza sami'a ahadukumun nida. Saya sudah sampaikan ya di pertemuan sebelumnya ya, kata Nabi SAW,
jika kalian mendengar azan dan di tangannya ada makanan, jangan diletakkan tapi dihabiskan. Itu hadis tentang apa? Bukan tentang azan subuh Ramadan ya, bukan tentang azan subuh Ramadan. Hati-hati, banyak yang salah paham terhadap hadis tersebut ya. Jadi contoh realnya itu, sengaja makan minum pada saat azan subuh. Contoh lain, buka puasa, belum waktunya dia udah minum es teh Pak. Belum waktunya sudah minum es teh ya. Menyegerakan puasa kan sunnah Pak Ustadz. Iya, tapi kalau belum waktunya ya tetap nggak boleh. Menyegerakan tuh maksudnya kalau sudah waktunya adzan maghrib, sudah masuk adzan maghrib, nah itu baru disegerakan, segera minum. Bukan belum adzan maghrib disegerakan terus begitu, bukan ya. Jadi hati-hati nih kalau buka bersama itu ya, bukber biasanya ini keliru dalam menentukan adzan maghrib, itu batal kalau sengaja ya, qadha dia. Muntah istimna ketika sedang puasa. Tahu istimna? Tahu istimna jemaah? Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Mengeluarkan sperma dengan sengaja itu batal. Tapi kalau keluar spermanya itu karena mimpi basah, tidur siang mimpi indah ya, itu tidak batal. Tapi dia wajib mandi ya, wajib mandi. Ini sengaja Pak ya. Termasuk Pak, mohon maaf ini contoh real Pak. Ada suami istri katanya di siang Ramadan itu dia tidur bersama, siang-siang Pak, tidur bersama. Dia nggak jima. Tahu jima ya? Tahu lah. Dia tidur bersama, suami istri ini ya biasalah bercumbu. Tahu ya, bercumbu. Ya, begitulah bercumbu. Tapi tidak sampai masuk Pak. Bercumbu-cumbu ternyata keluar itu spermanya suaminya Pak. Nah ini batal Pak, meskipun tanpa jima, meskipun tanpa jima gitu. Hebat banget tuh ya, cuma tiduran bareng keluar tuh ya. Ya tahu sendirilah suami istri begini. Makanya hati-hati ya, hati-hati, hindari itu. Baik, yang kedelapan, sengaja jima ketika sedang puasa ya. Tadi qadha. Nah ini ternyata orang yang sengaja jima, kalau jima itu berarti sampai masuk ya. Beda dengan tadi suami istri yang cuma tiduran bercumbu biasa, keluar sperma itu qadha doang, tidak ada kafarat. Kalau ini Pak jima, hubungan badan yang sampai masuk kemaluan suaminya, maka dia pertama qadhanya wajib karena batal, dan yang kedua wajib kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Yang puasa siapa Pak Ustadz? Suaminya saja. Istri tidak wajib bayar kafarat Bu ya, suaminya itu yang bertanggung jawab puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau istrinya dia qadha saja, kan batal kan istrinya, maka qadha saja 1 hari ya. Kalau suaminya double, udah qadha nambah lagi puasa 2 bulan gitu. Nah, hati-hati nih ya. Kalau mau malam Pak ya, malam boleh ya. Buka puasa pakai jima boleh nggak? Boleh, karena sudah waktunya kan ya. Berbukalah dengan yang manis katanya gitu ya. 9, sengaja memasukkan benda ke dalam tubuh. Lubang tubuhnya apa? Dicatat Pak. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tenggorokan 1, melewati tenggorokan 1, 2 hidung, 3 telinga, 4 dubur, 5 kubul, kemaluan depan. Kalau tenggorokan ya mungkin makan, minum lah ya. Kalau hidung itu Pak sengaja memasukkan benda hingga dalam sekali, contoh realnya yaitu swab itu batal itu ya. Atau kemasukan air sampai ke dalam banget itu juga batal. Pak Ustadz kalau wudhu saya kan kumur-kumur sama istinsak ya gak? Apakah ketika puasa itu boleh kumur-kumur dan istinsak? Hukumnya apa? Jawabannya kata mazhab Syafi'i, kumur-kumur dan istinsak tetap sunnah, bukan tidak boleh Pak, tetap sunnah meskipun sedang puasa. Tetapi kumur-kumurnya jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Istinsaknya juga jangan berlebihan sampai banyak banget gitu ya. Kalau kumur-kumurnya 3 kali keluarnya 3 ya, jangan korupsi ya, jangan ditelan salah satunya gitu. Nah kemudian apa lagi ya, tahu obat yang dimasukkan ke dubur? Nah itu termasuk membatalkan.
Waktu itu ada yang protes Pak, jamaah saya. Pak Ustadz, kalau makan minum masuk tenggorokan batal, saya bisa nerima karena itu bisa mengenyangkan. Lah ini kok cuma katambat, cuma pil, emangnya kenyang? Misalnya gitu Pak, pertanyaan begitu. Jawabannya apa Pak? Jawabannya apa? Jawabannya ibadah puasa itu tauqifi. Karena ada hadis bunyinya al-fitru ma dakhala mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Dalam hadis Pak, riwayat Imam Al-Baihaqi. Riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih. Salah satu pembatal puasa itu adalah karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Hanya bilang begitu Pak. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Walaysa mimma kharaja, bukan karena sesuatu yang keluar dari tubuh. Gara-gara hadis ini Pak, para ulama kita menyimpulkan pokoknya apa aja yang masuk gitu, nggak harus nasi, tidak harus nasi. Itulah ibadah namanya Pak. Puasa itu kan imsak, menahan gitu loh. Gitu. Jadi tidak bisa dilogikakan. Ya, sama seperti kita umroh, haji. Ngapain itu? Muter-muter atau bolak-balik Safa dan Marwah. Ya itu namanya ibadah tauqifi. Maunya Allah seperti itu ya kita sami'na wa ata'na. Udah ya, enggak usah dipikirin gitu loh. Ibadah memang seperti itu. Itu ibadah yang orang yang suka jalan-jalan kayak gitu tuh, muter bolak-balik gitu. Nah, puasa itu begitu. Puasa itu menahan, tidak hanya dari makan minum, tapi segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk tadi benda sengaja dimasukkan ke lubang tubuh itu tidak boleh, ya. Tapi ini masalah khilaf Pak. Ulama kontemporer bilangnya nggak batal itu. Ya, kalau Anda nemu ustadz kok ceramah bilang nggak apa-apa, masukin katembat misalnya, nah, itu bukan mazhab Syafi'i itu. Itu ulama yang sekarang lah, kontemporer, ya. Ya, kalau mazhab Syafi'i dan ulama 4 mazhab setahu saya wajib qodok itu kalau sengaja memasukkan. Oh iya, biasanya bertanya gini, boleh nggak berenang Pak siang hari? Ntar dulu. Kata para ulama, kalau berenang dan dia itu tahu kalau berenang itu nanti pasti ada yang masuk ke telinganya sebab dia nggak menguasai ilmu berenang, maka berenangnya dia itu haram, membatalkan puasa, nggak boleh. Tapi kalau dia orang yang ahli, orang yang memang sudah bisa berenang dan bisa menghindari yang namanya masuk ke telinga air gitu Pak, itu berenang bagi dia hukumnya makruh. Boleh berenang tapi makruh, sebaiknya jangan berenang. Kalau berenang malam aja lah gitu. Kenapa? Khawatir nanti tanpa sepengetahuan dia ada sesuatu yang masuk begitu, ya. Jadi kalau bisa sih hindari Pak, berenang siang hari itu hindari. Karena tadi berdasarkan ilmu yang tadi nomor 9 ya, sengaja masuk ke lubang tubuh tadi itu membatalkan, ya. Hindari itu, ya. 10. Pingsan tapi pingsannya ini seharian full. Habis sahur Pak, dia pingsan, bangun-bangun adzan maghrib. Wah enak banget nih, langsung dia buka puasa. Ini nggak bisa, dia justru itu dianggap tidak puasa, dia wajib qodok, batal. Kenapa? Karena pingsannya full itu seharian dia dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau pingsannya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya puasa, paginya upacara gitu. Pingsan kan ada ya. Nah itu ya batal lah ya. Ini maksudnya yang nggak dikasih apa-apa. Kalau dia sadar itu masih lanjut puasanya boleh ya. Lupa, biasanya lupa Pak. Lupa kalau lagi puasa, dia minum ya, itu nggak masalah ya, lupa ya. Baik. 11. Murtad. Orang yang murtad kemudian kok nanti dia masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqodok seluruh puasa yang dia tinggalkan selama murtad. Murtadnya berapa tahun? 10 tahun Pak Ustadz. Berarti kalau setahun itu 30 hari Ramadan, 30 kali 10 berapa? 300 hari wajib qodok dia Pak. Nah, ya, wajib kok qodok. Makanya kalau murtad jangan lama-lama gitu ya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya. Naudzubillah ya. Baik, 12. Orang tua yang sudah tua renta, lanjut usia, disuruh puasa enggak kuat Pak. Mbah, puasa ya Mbah ya.
insya Allah saya puasa. Baru dapat setengah hari Pak, nggak kuat Pak, sakit dan sebagainya. Udah nyoba berhari-hari nggak kuat Pak, betul-betul tidak mampu. Ingat ya, harus ada tidak mampu, tidak kuat. Sebab ada Pak, orang tua itu yang umurnya 70, 80 disuruh puasa masih kuat dia. Nah kalau ini mah nggak boleh nggak puasa, tetap wajib puasa. Nggak boleh dia, saya kan udah tua, bayar fidyah aja, nggak bisa. Ini orang tua yang betul-betul tidak mampu, tidak kuat puasa. Nah itu baru boleh nggak puasa. Kewajibannya apa? Fidyah saja. Baik. Menunda kodok tanpa udzur ketemu Ramadan lagi double. Kodoknya tetap bukan pemutihan, bukan hangus ya, tetap harus kodok dan ditambah bayar fidyah. Kemudian orang yang menunda kodok puasanya tanpa udzur kemudian meninggal dunia, jadi belum sempat mengkodok, meninggal dunia, itu keluarganya berpuasa atau bayarkan fidyah untuk almarhum. Itu. Nah, ini 14 kondisi seseorang yang diantaranya ada yang wajib qadha, ada yang wajib fidyah, bahkan ada yang wajib kafarat ya. Baik, saya kira untuk materi itu saja dulu, kita langsung tanya jawab. Atau tadi ada kuis ya Pak? Tanya jawab dulu ya. Ya. Nanti ada kuis ya setelah ini. Baik, terima kasih. Ada beberapa susah ini, seru banget. Ya. Yang pertama itu terkait dengan tadi denda untuk orang yang berhubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Ya. Tadi disampaikan yang kena kafarat itu hanya yang suaminya saja. Betul. Kenapa tidak dua-duanya? Mengingat itu hubungan suami istri kan suka sama suka gitu. Apalagi kalau dianalogikan dengan perzinahan gitu kan. Ketika orang berzinah kan yang direjam dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan gitu kan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan karena keilmuan kita, karena ketidaktahuan kita di tahun-tahun yang lalu, misalkan Ramadan tahun lalu, ada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi karena ketidaktahuan kita belum dan itu membatalkan, misalkan kayak tadi berenang atau misalkan bercumbu dengan istri gitu kan ya, sampai sehingga harus seperti itu. Dan itu sudah berlalu beberapa Ramadan. Nah itu bagaimana saya membayarnya? Demikian, dua-dua aja. Ya, terima kasih Pak Haji Dian. Yang pertama, masalah kafarat orang yang jima tadi Pak. Kenapa kok suaminya yang suruh bayar kafarat? Karena hadisnya bunyinya seperti itu Pak Haji. Jadi ada satu kasus dalam hadis itu, dia laporan kepada Nabi. Nabi, waqa'tu fi nahari Ramadan. Waqa'tu itu maksudnya saya jima di siang Ramadan. Halaktu. Celaka saya kata dia gitu, Pak. Ya. Tenang. Ya sudah, kamu membebaskan budak bisa enggak? Nah, enggak mampu dia. Ya sudah, kamu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Sampai 3 itu disebutin semuanya sama Nabi. Dan Nabi hanya bilang kepada si suami itu saja. Adapun istrinya itu tidak dibebani hukum yang tadi disebutkan oleh Nabi. Dari hadis itu para ulama menyimpulkan, oh berarti yang wajib itu hanya suami saja berdasarkan hadis gitu. Jadi tidak pakai logika, kan sama-sama suka Pak Ustadz ya. Atau gimana kalau yang ngajak si istri Pak Ustadz, suami sih nggak mau. Bohong, nggak mau. Misal yang ngajak istri terpaksa ya, tetap Pak, meskipun yang ngajak istri ya, tetap yang kafarat adalah suami. Kan suami bisa nolak ya kan, jangan istriku gitu. Jadi karena hadis. Jadi kembali lagi tadi, ibadah itu tauqifi, kita ngikuti syariat, tidak bisa dilogikakan gitu ya. Kalau kata hadis begitu ya kita ikuti ya. Tapi ini masalah khilafiyah. Ada juga sebetulnya mazhab yang lain mengatakan istri juga tetap puasa kafarat ya. Ini mazhab Syafi'i lah tadi, setidaknya mazhab Syafi'i ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tahun-tahun dulu udah lama pernah kita batal puasanya ya karena satu hal dan sebagainya batal dan nggak tahu ilmunya gitu ya. Apakah tetap wajib mengqadha puasa tersebut? Jawabannya tetap wajib, tidak boleh tidak diqadha. Wah berapa hari ya saya dulu melakukannya misalnya gitu ya.
Ya Anda berusaha saja nanti di luar Ramadan puasa Senin Kemis, tetapi niatnya itu mengkodok Ramadan yang dulu pernah ditinggalkan. Urusan jumlahnya itu ya Anda puasa aja Senin Kemis gitu, tapi niatnya adalah mengkodok Ramadan. Diniati mengkodok Ramadan, dan itu dapat 2 pahalanya Pak. Dapat pahala kodok Ramadan dan juga dapat pahala puasa Senin Kemisnya gitu. Jadi dibiasakan puasa Senin Kemis aja atau Daud biar cepat selesai gitu. Intinya tetap wajib ya. Kasusnya sama seperti sholat. Pak Ustadz, saya dulu nakal SMP SMA nggak pernah sholat. Ada Pak jamaah saya Pak Medlen Tambun Pak. Dia itu tinggal di Semarang selama SMP SMA, dia sekolah di sekolah Kristen. Sekolah Kristen Pak dia. Dia orang Islam nih. Cuma disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah Kristen, aneh nih. Dan selama SMP SMA dia itu nggak sholat Pak, nggak pernah sholat katanya. Nah, terus ngaji kan, ngaji dia ya semacam taubat lah, hijrah gitu Pak. Dia nanya, gimana Pak Ustadz, sholat saya yang dulu SMP SMA saya nggak pernah sholat. Ya kalau ikut fatwa 4 madzhab Pak, wajib qadha, saya bilang. Banyak banget ya Pak Ustadz ya. Ya gimana? Daripada nanti tanggung jawabnya di akhirat, saya bilang. Mending ikuti saja fatwa ulama 4 madhab, wajib qadha. Urusan nanti selesai atau tidak, itu Allah nanti yang menghisapnya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya ini berusaha gitu loh, mengqadha. Bener Pak, dia mengqadha Pak. Jadi dia punya kebiasaan habis maghrib sampai isya itu dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, catat 1 hari. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 1 hari, dan seterusnya. Dia terus itu. Kadang malam katanya mengqadha ya, semampu dia ya. Baik, intinya wajib qadha ya, baik itu puasa atau sholat. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Ya. Terkait dengan tadi hadis yang ada kisah seseorang yang celaka ya Nabi gitu. Yeah. Kalau misalkan zaman saya nggak paham terus terang ending dari hadis tersebut seperti apa tentang hukumnya itu. Maksud saya gini, kalau zaman sekarang ada orang yang seperti itu kondisinya, tidak mampu secara ekonomi gitu kan ya, dan di lingkungan ada yang paling miskin. Karena kalau dibaca riwayat tadi kan saya nggak sanggup kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi kalau gitu kata Nabi bersedekah. Saya yang paling miskin gitu kan. Saya nggak mampu bersedekah, ya dikasih sama Nabi kurmanya. Ya Rasul nanya lagi, bicara lagi. Di kampung saya yang paling miskin. Ya udah kamu bawa ya ke keluarganya. Jadi apa endingnya gitu? Hukumannya apa? Apakah nggak ada atau gimana gitu? Buat penjelasan. Itu khusus orang yang betul-betul sama sekali kafarat yang 3 tadi tidak bisa dilaksanakan. Dan itu kejadian memang benar di hadis yang tadi itu. Jadi Pak, suami istri jima siang hari di bulan Ramadan. Dia ini ternyata orang miskin Pak, orang miskin. Laporan kepada Nabi, Nabi apa kewajiban saya? Ya sudah, kafarat itu kan ada 3. Pertama, bebasin budak. Wah nggak bisa Pak Nabi, saya nggak punya duit, ya kan? Saya nggak punya uang, nggak mampu saya. Ya sudah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Udah nyoba Nabi, 2 bulan berturut-turut nggak kuat juga kata Nabi, kata si sahabat tadi itu. Akhirnya kata Nabi, ya sudah pilih yang ketiga dah. Kamu kasih makan fakir miskin 60 orang. 60 orang boleh dicicil kok. Kata Nabi boleh dicicil kok. 60 orang. Kata sahabat tadi, Nabi, mohon maaf, jangankan 60 orang. Saya buat makan sehari-hari aja enggak mampu. Enggak bisa, bener-bener. Meskipun nanti dicicil tetap enggak bisa. Akhirnya Pak Nabi kembali ke rumah itu. Ngambil sekarung gandum atau kurma, dia berikan kepada orang ini tadi, ini ya, beras atau gandum atau kurma ini kamu berikan ke 60 orang fakir miskin di desamu. Kata Nabi gitu. Dia mikir Pak, di desa saya yang paling miskin siapa ya? Kayaknya saya doang nih. Dia bilang, saya doang Nabi yang miskin. Sudahlah itu buat kamu dah gitu, kata Nabi begitu. Artinya apa? Bagi dia itu kalau kafarat 3-3-nya tadi nggak mampu, ya sudah, gugur bagi dia gitu. Seperti itu tetap gugur. Gugur, iya, gugur artinya, iya. Tapi kan dia tetap qadha ya. Iya, qadha saja tadi kan qadha dan kafarat. Iya. Karena kafaratnya nggak bisa dia laksanakan. Apa tadi? Membebaskan budak nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut, dia mungkin fisiknya lemah, sakit-sakitan. Yang ketiga dia miskin.
Makanya ini ya, enak banget dia ya. Kafarat nggak kena dia. Ya. Baik, tapi dia tetap wajib qadha ya, tetap wajib qadha 1 hari. Baik. Apa kayak gitu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait nomor 9 Ustaz. Nomor 9. Ya, orang yang sengaja masukkan suatu ke lubang tubuh, ke lubang tubuh itu ya. Ya. 5 tubuh. Di sini orang yang sengaja memasukkan suatu ke dalam tubuh sampai sangat dalam. Ya. Termasuk suntik atau infus termasuk itu enggak? Cuma itu ya. Suntik ya. Atau infus satu lagi, infus ya. Dalam Ya. termasuk itu enggak? Oke. Terima kasih. Ustaz. Ya. Tadi kan lubang ya, mulut atau tenggorokan, hidung, telinga, kubul dan dubur. Bagaimana kalau suntik? Suntik kan yang disuntik itu lengan atau pantat ya, yang disuntik ya. Apakah membatalkan puasa? Kalau kata ulama dibedakan. Suntiknya suntik obat apa suntik makanan? Kalau suntiknya suntik obat seperti vaksin ya, suntik panas gitu Pak, maka itu tidak batal, tidak apa-apa. Tapi kalau suntiknya seperti infus ya, itu kan pengganti makanan, itu membatalkan puasa meskipun nggak melalui lubang 5 tadi itu. Ya, jadi tergantung suntiknya ini. Yang disuntik apa? Suntik obat ya, seperti karena panas ya, atau vaksin ya. Kalau contoh realnya itu vaksin itu tidak batal itu, tidak apa-apa. Tapi kalau suntiknya infus tadi, cairan makanan minuman ya, pengganti makanan minuman, cairan yang membuat dia segar tubuhnya, ya infus kita nyebutnya, itu batal meskipun tidak melalui lubang 5 tadi. Oke, baik, terima kasih, bagus ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, karena ada kuis setelah ini ya. Ya. Wah, ada 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan musafir ya. Musafir. Nah, musafir ini tadi disampaikan di awal bahwa terkait perjalanan begitu ya, yang menempuh 82 km begitu ya. Nah, ada orang dia melakukan mungkin lebih dari 82 begitu ya. Namun karena dia merasa dia akan masuk ke dalam kategori musafir, lalu dia sudah melakukan tadi seperti di ruso ya, artinya bukan seperti jamak sholat, dia belum melakukan perjalanan, baru akan gitu. Tapi masih dia akan, masih di rumah, cuma karena dia apakah seperti itu, kemudian bagus ini, dia batal puasa, nanti juga saya mau jalan kan 82 kilo gitu kan. Nah, seperti gitu. Tapi belum melakukan perjalanan. Nah, apakah batalnya itu nanti setelah dalam perjalanan atau boleh sebelum perjalanan? Itu yang pertama Pak Ustadz ya. Oke, baik. Kemudian kedua, kalau bicara dengan ibu hamil tadi, kalau hamil ini kan rentangnya panjang Pak Ustadz, dari 0 sampai 9 bulan gitu. Yang dikatakan hamil itu ketika dia diperiksa lalu dikatakan positif, itu kan sudah hamil gitu. Iya, benar. Nah, ini apakah itu juga mendapat keringanan karena tidak ada resiko buat ibunya dan bayinya belum jadi janin juga belum. Tapi itu sudah dikatakan kategori dia bahwa sudah hamil. Nah, ini mungkin itu Pak Ustadz. Seperti apa kategori hamil? Apakah nanti 3 bulan ke atas atau 6 bulan ke atas? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah musafir ya. Musafir yang tujuannya sudah lebih dari 82 km itu kan boleh jamak qashar dan boleh tidak puasa. Tetapi Pak Ustadz, ini ada orang mau musafir dari rumah ke Surabaya tapi belum berangkat nih, masih di rumah. Apakah sudah boleh jamak qashar, sudah boleh nggak puasa gitu ya? Jawabannya tidak boleh. Karena belum ada status musafir. Kata para ulama, musafir itu minimal sudah keluar dari kecamatan. Misalnya kita tinggal di sini nih. Apa ini? Cibitung ya? Ya. Hah? Ya. Kita mau pulang kampung, jangan jamak qashar di masjid sekitar rumah, jangan. Harus keluar dari minimal kecamatan. Keluar dari kecamatan itu baru status musafir kita sudah melekat. Artinya sudah boleh jamak qashar. Kalau masih di rumah Pak, enggak boleh. Tidak boleh karena belum musafir ya, belum musafir. Termasuk ini kalau balik.
Kita kan tadi pulang ke Surabaya, kan mau balik lagi ke Jakarta, mau balik lagi ke Bekasi. Ada orang dia jamak qashar di jalan, benar, udah benar. Terus dia bilang, nantilah jamak qasharnya kalau udah nyampe rumah. Jamak qasharnya kalau sudah nyampe rumah. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah di rumah status musafirnya hilang. Jadi kalau mau jamak qashar itu sebelum nyampe rumah kalau bisa. Mampir dulu di rest area mana gitu ya. Kalau saya biasanya mampir di rest area itu tuh mana Grand Wisata gitu ya, di situ. Kalau sudah dirubah status musafirnya hilang, tidak boleh jamak qashar gitu Pak ya. Jadi berlaku juga itu puasa. Bahkan puasa itu lebih ketat Pak, lebih ketat. Ketatnya begini, dia tetap harus puasa dari malam itu, dari sahur ya, sahur subuh. Nah nanti kalau sudah dalam perjalanan baru dia mecah itu. Mecah itu membatalkan puasanya gitu ya. Iya betul. Jadi jangan nggak usah puasa sekalian gitu. Tidak boleh. Tetap harus puasa dulu, baru nanti kalau sudah dalam perjalanan dia boleh tidak puasa. Oke, bagus. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Hamil ya. Hamilnya ini umur yang berapa? Apakah ketika dinyatakan sudah positif ya baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, atau yang harus hamilnya udah yang tua misalnya di atas 3 bulan, 4 bulan seterusnya. Tidak ada batasannya. Yang penting itu Pak, dia hamil terus kuat nggak puasa gitu aja. Kalau baru 1 minggu, 2 minggu kuat puasa meskipun hamil, ya mending dia puasa aja. Jadi ini itu pilihan bagi si ibu hamil menyusui yang tadi pengen nggak puasa karena mengkhawatirkan dirinya atau anaknya gitu aja. Jadi meskipun baru 1 minggu 2 minggu nggak masalah, tetap berlaku keringanan. Cuma dilihat kamu nggak puasa karena siapa gitu. Apa kasihan pada dirinya atau kasihan pada anak? Maka konsekuensinya dilihat saja gitu ya. Kalau khawatir pada dirinya ya nanti kodok saja, tapi kalau hanya kepada anak, nah siap-siap kamu, siap-siap. Biasanya kan ada ibu-ibu yang baru 1 minggu 2 minggu hamil malas puasa dia Pak, malas puasa. Alah nggak usah puasa ya. Tapi dia bilang saya itu nggak puasa sebetulnya kasihan nih sama anak saya misalnya, kasihan sama janin. Oh ya sudah, kamu siap-siap kodok sama fidyah ya, double gitu. Ya, jadi intinya tetap berlaku ya meskipun hamilnya baru 1 minggu misalnya ya. Wallahu a'lam. Sudah. Oh terakhir ya silakan. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi menarik tentang masih makan minum saat azan subuh. Azan subuh. Jadi sepemahaman saya ada khilafiyah tentang awal subuh, azan subuh. Jadi untuk yang standar Indonesia itu dia di minus 20 derajat. Terus ada juga yang beranggapan di minus 18 derajat. Dan itu kira-kira waktunya tuh 6 menit, kira-kira sepanjang azan subuh. Jadi ada yang beranggapan saat lagi azan subuh tuh itu masih injury time. Gitu Ustaz. Itu ya. Karena saya melihat dari kalau di ayat Al-Qur'an kan kita makanlah minum sampai benang putih dan benang hitam jelas terlihat. Itu kan maksudnya fajar sodik ya. Nah itu untuk ada berapa yang memahami fajar sodik yang di 18 derajat gitu Ustaz. Jadi selisih 6 menit itu apakah boleh masih makan gitu buat orang yang memahami dia paham ilmunya gitu Ustaz. Sekarang begini, susahnya kita itu adalah menentukan fajar sodik yang asli kan gitu. Fajar sodik yang asli. Kalau misalnya adzan yang kita pakai jadwal selama ini itu salah misalnya karena kurang, mestinya nggak boleh sholat subuh, nggak boleh sholat subuh dan nggak boleh sholat sunnah qobliyah itu. Karena yang namanya adzan subuh ya, yang namanya adzan subuh itu tanda yang di rumah sudah boleh qobliyah, sudah boleh sholat subuh. Misalnya ibu-ibu nih di rumah, ibu-ibu di rumah, dia dengar adzan subuh di masjid, itu dia sudah boleh itu sholat subuh di rumah karena dia mau pergi ke pasar misalnya ya, kerja di pasar, dengar adzan subuh di masjid, itu sudah boleh untuk sholat subuh. Lah kalau kita katakan adzan subuh itu ternyata bukan apa misalnya tadi, bukan fajar sodik, itu berarti nggak sah dong sholat subuhnya. Nah makanya kita itu berhati-hati saja. Yang penting kalau sudah ditentukan adzan subuh itu adalah masuknya waktu subuh, kita lebih baik berhenti saja daripada tadi ragu.
katanya oh masih ada waktu sebetulnya 6 menit atau berapa menit gitu. Itu keraguan-raguan yang sulit untuk dihindari. Makanya lebih berhati-hati, lebih baik imsak ya. Dan lebih hati-hati lagi 10 menit sebelum adzan subuh. Dan saya punya bukti sahurnya Nabi itu bukan pas adzan subuh sama. Kalau mau ikut Nabi nih ya, gimana itu Nabi sahurnya? Antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh ada jeda membaca ayat 50 ayat Quran. Hadis Bukhari Muslim. Nah, artinya apa? Sahur orang Indonesia yang 10 menit sebelum adzan itu sudah sesuai sunnah Nabi. Tapi kalau yang sahurnya pas adzan subuh tidak ada sunnah Nabi, gitu aja. Nah, apalagi tadi keraguan-raguan dalam menentukan adzan subuh. Ada yang ini udah masuk ini, belum, ini sebetulnya masih 6 menit lagi, masih 5 menit. Nah, itu malah keraguan-raguan itu sebaiknya dihindari karena tidak pasti itu. Paham? Nah. Pokoknya lebih aman ini aja dah. Kita 10 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti. Ya, karena itu mengikuti sunnah Nabi juga ternyata. Ya, 50 ayat itu Nabi itu jedanya antara sahur dengan adzan subuh. Ya. Baik, Allah alam. Ya. Karena ini bahaya Pak. Kalau kita bilang ke jamaah nggak apa-apa itu pas adzan subuh makan minum. Konsekuensinya tadi itu. Kalau memang itu betul adzan subuh batal dia. Harus mengkodok konsekuensinya ya, harus mengkodok puasa ya. Baik. Dan ini kesepakatan 4 mazhab ya, tidak ada khilafiyah. Adzan subuh itu katanya boleh, itu enggak ada. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya, mufti Arab Saudi Pak, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin itu berfatwa kalau sudah adzan subuh haram makan minum. Ya, wajib imsak kata beliau ya, tidak boleh dilanjut makan minumnya. Itu fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Ya insyaallah nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya ya seputar fikih Ramadan. Langsung tutup dulu atau gimana? Tutup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.